Sobat era sekalian, misteri makin harus dikuak bagaimana duduk soal sebenarnya, dan sekali lagi kita membutuhkan sebuah tim yang independen. Dan juga pertanyaan besarnya adalah apa skenario di balik ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Lagi-lagi kita akan lanjutkan breaking news kita ya. Walaupun baru sempat dibuatnya dini hari, tapi mudah-mudahan memberikan informasi lebih lanjut kepada Sobat RH sekalian yang tentu saja menantikan terangnya masalah ini ya, apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang benar-benar terjadi. Nah, ini ada hasil sedikit ya investigasi dari koran Tempo di tempat kejadian ya. Ini memenuhi kemarin ya imbauan dari Dewan Kehormatan ya, atau Dewan Ilham Bintang untuk melakukan investigasi, agar para jurnalis melakukan investigasi. Dan ini menarik beritanya ya. Mohon maaf agak di screenshot sedikit karena memang kebetulan hot papernya tidak punya saya, tapi ini dari cellphone ya. Saksi korban masih hidup saat di kilometer 50. Polisi menyatakan 6 anggota FPI tewas dalam baku tembak di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Ini beritanya Karawang. Saksi mata menyebutkan keterangan yang berbeda soal kematian 6 pengawal Rizik Syihab. Para anggota Front Pembela Islam FPI itu tewas ditembak polisi di sekitar Karawang pada Senin dini hari. Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan mereka tewas dalam upaya polisi membela diri dari serangan senjata tajam dan senjata api. Lokasinya di jalan tol Jakarta Cikampek pada sekitar kilometer 50. Sebelumnya, polisi dan anggota FPI itu saling pepet dengan mobil di sekitar kilometer 47. Pengawal hendak mengusir mobil polisi yang ingin memotong iring-iringan kendaraan keluarga Rizik Syihab. FPI menampik tudingan tembak-menembak dengan keyakinan mereka tidak membawa senjata api. Menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, Chevrolet Spin yang ditumpangi 6 korban itu dihadang 3 mobil polisi di suatu titik jalan kota antara pintu keluar tol Karawang Timur dan pintu masuk tol Karawang Barat. 2 saksi mata menuturkan keterangan yang berbeda dengan versi polisi dan FPI. Memberikan keterangan secara terpisah, mereka melihat sebuah minibus ya, berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50 selepas tengah malam pada Senin lalu. Saksi X menyaksikan ban mobil tersebut kempis. Polisi langsung mengepung mereka. Saksi X sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujarnya kemarin. Dia juga menyaksikan polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil, semacam parang. Tidak banyak yang melihat momen itu. Saksi Y mengatakan seorang tukang parkir berupaya mendekati sumber keributan, namun ia langsung dihalau seorang berbaju bebas. Jangan ikut campur, biarin itu polisi lagi tanganin teroris, kata saksi Y menirukan ucapan yang diterima tukang parkir itu. Gak lama setelah rame-rame terdengar tembakan, ujar saksi Y. 2-3 letusan itu membuat para pedagang panik. Lapak makanan dan minuman yang biasanya buka sampai pagi seketika bubar sebelum jam menunjukkan angka 2 pada malam itu. Para saksi tidak mengetahui kelanjutan nasib 6 orang itu hingga Kepolisian Daerah Jakarta mengumumkan tewasnya 6 pengawal Rizik di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek pada Senin siang lalu. Munarman menuduh polisi menculik mereka lalu mengeksekusinya di lokasi lain. Saksi X menduga sekelompok aparat bersiaga di area
Rehat dengan 20 lapak dan 3 toilet itu sejak Sabtu. Tanpa seragam, dia mengidentifikasi mereka dari pembawaan yang berbeda dari pelaju. Misalnya datang berkelompok dan berada di sana seharian. Ketika pedagang bertanya ada apa, mereka menjawab, kamu tunggu saja katanya. Setelah kejadian, dia melanjutkan, orang-orang dengan pembawaan sama tetap bersiaga di sana, mengawas-awasi lokasi, ujar dia. Saat tempo ke rest area kilometer 50 kemarin petang, misalnya, tampak seorang tukang parkir selama 2 jam sama sekali tidak mempedulikan kendaraan keluar masuk tempat parkir. Dia juga satu-satunya dari 4 juru parkir yang bermasker. Sulit mendapati orang yang mau berbagi kabar soal keributan di tengah malam tersebut. Dari 4 orang yang ditanya Tempo soal insiden Senin dini hari itu, hanya 1 yang mau bicara. Saksi X mengatakan, ketua koperasi area rehat itu mewajibkan semua orang di sana tutup mulut, terutama soal orang-orang itu masih hidup saat di sini, kata dia. Luar biasa ya, harus diselidiki yang ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jakarta Raya, Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat, tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Tanpa mengindahkan poin-poin pertanyaan, Kepala Hubungan Masyarakat Polda Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penembakan itu semata reaksi polisi atas serangan para pengawal Rizik. Ada 3 peluru yang ditembakkan katanya. Kami juga punya bukti kuat kepemilikan senjata api itu. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada semacam sedikit grafis. Versi polisi, sekitar kilometer 47 terjadi saling pepet. Petugas kemudian menembak ban mobil pengawal Rizik. Sekitar kilometer 50, mobil petugas ditembaki. Polisi membalas dan menewaskan 6 orang, 4 lainnya melarikan diri. Berarti ditembak di mobil. Nggak jelas juga ya, apakah mobil melaju gitu ya. Versi FPI, pintu keluar tol Karawang Timur, 2 mobil laskar menjauhkan 3 mobil polisi dari rombongan Rizik. Keduanya lalu terpisah. 1 mobil kembali masuk tol lewat pintu Karawang Barat lalu mengarah ke Cikampek dan beristirahat di rest area kilometer 57. Sedangkan Chevrolet Spin B2152 TBN dikepung 3 mobil polisi saat menuju pintu tol Karawang Barat. Tiap mobil pengawal berisi 6 orang. Pintu masuk tol Karawang Timur, tujuan 6 korban sebelum dicegat polisi. Lokasi kematian tidak diketahui. Versi saksi, pintu keluar rest area kilometer 50, sebuah minibus berhenti dengan ban kempis. Polisi yang berkumpul di lokasi itu sejak sehari sebelumnya langsung mengepung. Terdengar 2-3 tembakan. Lokasi kematian tidak diketahui. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi berita dari koran Tempo yang melakukan sedikit investigasi setelah ya didorong ya untuk melakukan investigasi agar jangan hanya bergantung pada pernyataan baik dari pihak Polda Metro Jaya maupun pihak FPI. Dan ternyata hasil investigasi kecil-kecilan ini menemukan fakta yang berbeda, tapi fakta yang berbeda itu Sobat Era sekalian memang perlu ditindaklanjuti karena makin menegaskan tidak adanya yang namanya tembak menembak. Apalagi ada saksi yang mengatakan bahwa korban di kilometer 50 itu ketika disuruh turun dari minibus yang bannya kempis itu masih dalam kondisi atau dalam keadaan hidup. Jadi sama sekali tidak ada tembak menembak. Dan juga mungkin tidak akan ada perlawanan juga. Kalaupun ada perlawanan, pasti perlawanan yang tidak seimbang karena mereka sudah dilucuti. Mungkin juga ada membawa senjata dan barangkali itu untuk berjaga-jaga, tetapi senjata itu pun sepertinya kalau menurut keterangan dari saksi ini juga sudah diambil dan sudah dilucuti. Sobat Era sekalian, misteri makin harus dikuak bagaimana duduk soal sebenarnya, dan sekali lagi kita membutuhkan sebuah tim yang independen. Dan juga pertanyaan besarnya adalah apa skenario di balik ini semua, karena kalau hanya penguntitan yang terkait kerumunan massa atau pengerahan massa
dalam konteks pemeriksaan Habib Rizik rasanya agak aneh memang, karena Habib Rizik berstatus sebagai saksi saja, dan para pengawal itu bukanlah mereka yang melakukan tindak pidana, bukan perampok, bukan penjamret, bukan pembunuh, bukan teroris, tapi mereka hanya mengawal ulama mereka. Jadi sobat era sekalian, tim independen itulah yang harus mengungkap ini semua. Jadi pihak aparat keamanan pun tidak perlu menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, karena bagaimanapun kita harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan tentu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tidak boleh siapapun dilindungi dari perbuatan menghilangkan nyawa orang secara sengaja, apalagi terdesain, misalnya ada perencanaan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan Presiden Joko Widodo pay attention terhadap masalah yang sangat serius ini, karena ini bukan masalah main-main, karena melibatkan institusi resmi negara yang dibiayai oleh pajak rakyat, dan tidak boleh ada rakyat yang tertumpah darahnya dan hilang nyawanya karena dikenain aparat keamanan. Jadi kita berharap bahwa semua ini bakal terang seterang-terangnya dalam hari-hari selanjutnya. Kita berdoa mudah-mudahan itu yang terjadi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.